Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardi Chana Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun sahabat Arbumin berada. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pada hari ini akan mengulas beberapa pertanyaan sebetulnya yang masuk di chat saya. Itu banyak yang tanya mengenai bobot indukan ya. Bobot indukan sebetulnya yang pantas itu yang ukuran berapa, Mas Ardi? Kalau saya jawab melalui beberapa sudut pandang ya teman-teman. Saya jawab melalui beberapa sudut pandang. Nanti bisa teman-teman simpulkan sendiri atau bisa memilih sudut pandang yang mana yang menguntungkan bagi teman-teman. Oke. Jadi kita ambil langkah tengahnya aja. Yang pertama, kalau memang untuk bisnis ya, kalau untuk berbisnis, kalau saya sendiri tidak suka menggunakan indukan yang kecil, katakanlah 4 ons, 3 ons atau bahkan 5 ons. Kalau saya sendiri fekunditasnya kurang banyak teman-teman. Jadi fekunditas itu adalah jumlah telurnya. Jumlah telurnya itu nggak lebih daripada 5.000 sampai 6.000 ekor. Kecuali kalau indukannya besar ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk keuntungan dalam segi hal dalam bisnis itu sangat kurang sekali kalau bagi saya. Tapi kalau ada yang mau menggunakan 5 ons atau ke bawah, itu hak masing-masing setiap orang teman-teman. Jadi bukan berarti tidak boleh-boleh, silahkan, karena setiap orang mempunyai hak masing-masing mau menggunakan yang 3 ons. Bahkan di alam itu ukur 2 ons setengah, itu ukur segini ya, saya mancing pernah dapat mancing segini, ukur segini lah. Itu sudah sudah matang konat, jadi sudah TKG 4 bahkan. Nah itulah makanya kenapa di alam itu juga banyak yang bertelur, tapi kita nggak tahu kan jadi seberapa berkualitasnya hasil bibit tersebut ataupun seberapa banyak fekunditas daripada telurnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau di Ardi Chana Farm, kalau di tempat saya menggunakan indukan yang paling minimal bobotnya adalah 7 ons sampai up ya, 7 ons, 8 ons, 9 ons, 1 kilo, 1,5, bahkan sampai 2 kilo pun ada. Jadi saya gunakan hal demikian karena memang dalam segi bisnis itu sudah menguntungkan. Saya kasih contoh, beberapa bulan yang lalu itu ada indukan saya yang bertelur, ukuran induknya adalah 1,5 kilogram sampai kurang lebih 1,5, kalau nggak 1,6 kilogram. Itu bertelur pertama ya, bertelur pertama pada saat sudah menyodorkan kemudian bertelur itu hanya 7.000 ekor teman-teman, hanya 7.000 ekor. Oke, padahal perutnya besar sekali, yaitu pemijahan pertama. Kemudian pemijahan kedua kurang lebih 15.000, kurang lebih sekitar 15.000 ekor. Jadi pemijahan pertama ke pemijahan kedua itu membutuhkan waktu kurang lebih, kalau nggak salah, tidak lebih dari 1 bulan, kurang lebih 3 mingguan. Kemudian pemijahan ketiga itu 17.000 ekor teman-teman. Bayangkan 17.000 ekor. Itu pun jaraknya pemijahan kedua ke pemijahan ketiga itu tidak ada 1 minggu, tidak ada 1 minggu. Jadi libido si jantan dan juga si betina itu masih oke. Jadi kalau masih oke, masih TKG-nya masih 4, jadi dia akan kawin teman-teman. Jadi gitu ya. Kemudian pemijahan yang terakhir, pemijahan yang keempat itu menghasilkan benih kurang lebih sekitar 10 ribuan. Jadi bisa ditotal aja ya. Ukuran indukan seperti itu bisa kita hitung keuntungannya dari segi hal bisnis. Tapi kalau untuk yang di bawah itu, yang kondisi ilmiahnya atau faktor ilmiahnya, ya, logisnya adalah semakin kecil indukan maka telurnya juga semakin sedikit.
Tetapi semakin besar indukan, itu juga telurnya semakin banyak karena ovariumnya si betina itu menampung sel telur yang banyak, teman-teman. Jadi seperti itu. Tidak masalah menggunakan indukan yang bobot kecil, tidak masalah. Tetapi dalam hal bisnis, kalau pandangan saya itu kurang menguntungkan. Tapi kalau teman-teman mau nyoba atau mau, kecuali punya banyak ya, katakanlah gitu, punya banyak, oke, no problem lah, nggak masalah. Jadi itu hanya pandangan, sudut pandang saya, teman-teman. Kalau teman-teman semuanya di sana mempunyai sudut pandang yang berbeda, tidak menjadi masalah apapun ya. Jadi tidak perlu kita mempunyai pandangan yang berbeda kemudian kita harus gontok-gontokan, kita harus saling membenci, tidak perlu, teman-teman. Ya, jadi konsep saya adalah fair. Ya, saya fair orangnya. Jadi kalaupun berbeda pendapat dengan siapapun juga, itu kita dalam keilmuan itu kita cukup berbeda pendapat dengan keilmuannya saja. Tidak perlu kita harus membenci si A, membenci si B, apalagi sampai memusuhi, apalagi sampai direndahkan di media sosial lainnya, di screenshot kemudian direndah-rendahkan, mencari teman, mencari musuh. Itu sebuah konsep yang kalau menurut saya bukan konsep silaturahim. Jadi sementara untuk di saya sendiri, selain bisnis, saya juga alhamdulillah membangun silaturahim dengan sahabat albumin yang lainnya. Jadi seperti itu, agar teman kita banyak, teman-teman. Bagi saya itu 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam albumin.